Neng mah udah gak kuat sama dokter genit. Selalu aja ada urusannya sama kamu. Neng, akang teh capek. Capek, Neng. Akang teh bener-bener capek, Neng, capek. Ketiban gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang kos suaranya ada, Cek? Lagi belanja ke pasar. Naon? Pak Ustadz RW nyuruh Kang Kos bikin taman bacaan untuk anak-anak. Debi ngapain? Ini Pak, lagi ngumpulin baju-baju yang udah kecil, yang udah sempit, buat disumbangin. Hah? Enggak. Simpen lagi, simpen. Dengar ya, Debi. Enggak ada baju-baju Debi yang boleh dikasihin ke orang lain. Simpen. Pak, ini udah nggak pakai, udah sempit, nggak muat. Masih bisa dipakai, Debi. Nanti kalau kamu punya anak atau dijual, ini kan mahal-mahal. Ayo, simpen semua. Pak, di lemari Debbie banyak banget baju yang udah nggak kepake. Di sana juga banyak anak-anak yang nggak pakai baju. Kasian, Pak. Ya salah sendiri, kenapa nggak beli baju atuh? Papa tega ngeliat anak korban longsor nggak pakai baju, menggigil kedinginan. Percuma Debi cerita seperti itu ya, nggak pengaruh ke papa. Ya Debi, ayo simpan sekarang bajunya. Debbie jadi inget, Pak, di Cibarengkok dulu. Coba kalau kita nggak cepet-cepet pindah ke sini, pasti kita udah kena longsor. Ya udah kasih 2. Pak, kan anak-anaknya ada banyak. Ya kasih 3 deh. Pak, kalau kasih 3 doang, nanti anak-anak yang lainnya sedih. Ya udah kasih 4 aja ya. 4 titik. Tidak boleh nambah lagi. Ya, Debi, sisanya masukin lemari. Udah, Debi, 4 aja titik. Papa nggak mau ngasih lebih banyak lagi ya. Kalau papa ngikutin kelakuan kamu, gila nih lama-lama nih papa nih ya. Simpen yang lain. Pokoknya papa cuma kasih 4. Semuanya sudah sobek-sobek. Yang udah butut ya. Ayo masukin. Sisanya masukin. Tadi udah cerita, Bagja mau nikah sama Asih, anaknya Dasep. Beruntungnya gadis itu. Asobri juga mau ikutan tes penerimaan pegawai tetap, Mak. Asobri teh sayang sama emak. Mak nggak kepengen disayang dia. Tin, Akang mohon Tin, kita balikan yuk Tin ya. Akang mohon Tin, Tin bilang aja apa syaratnya. Akang pasti lakuin Tin, asal nanti balikan lagi sama Akang. Saya nggak mau, Kang. Akang teh tahu Tin, dalam hati Tin masih mencintai Akang. Tolong kasih tahu Akang Tin, biar Akang bisa lakukan apa yang Tin mau. Saya itu nggak akan pernah mau balikan lagi sama Kang Mul.
Kamu lihat kan? Pak Mulyadi sampai jadi pengemis cinta. Entin yang pegang kendali. Pak Mulyadi pasti akan berubah. Cik Entin cinta sama Pak Mulyadi dan Iya Dun, makanya Entin pengen Pak Mulyadi itu berubah sesuai dengan Entin inginkan. Dahsyatnya perempuan itu Dun, begitu pegang kendali, laki-laki bertekuk lutut. kita lihat nanti. Kalau terbukti berarti komandan memang hebat. Kamu Madun, kita para suami nggak usah ngaku hebat di rumah, ngatur begini, ngatur begitu. Padahal kita sebenarnya yang dirubah sama istri kita. Kita kalah sama mereka. Ayo. Ini masih ada sisa 500.000. Buat kamu beli baju. Sisanya sudah Akang pakai buat nambahin modal. Kita jangan cerai ya. Akang mau kerja tambahan sama Kang Kusoy. Akang janji gak akan malas lagi. Akang janji tambah rajin cari nafkahnya. Kita udah tua, ngapain kita pisah? Gusti Pangeran, badan kaki pada pegel semua, sakit semua. Nggak apa-apa deh, cinta itu butuh pengorbanan. Ya Bu Dokter, Bu Guru. Tuh. Bener Sekarang, Ciraos sudah punya taman bermain. Ciraos menjadi desa TKW karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu kemudian merubah pola pemikiran masyarakatnya. Ekonomi warga mulai membaik dengan diberangkatkannya istri-istri mereka jadi TKW. Dan pola pemikiran masyarakatnya berubah. Kalau mau hidup enak, ya jadi TKW. Pola pemikiran itu sudah mengakar kuat, sudah mendarah daging. Untuk merubahnya, harus dimulai dari generasi yang paling dini, balita. Alhamdulillah. Makasih ya, Kos. Iya Kang. Duh, saya yang terima kasih. Saya langsungnya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Neng istirahat aja. Nanti Akang bangunin. Ya. Kita pindah aja yuk dari sini. Emang udah nggak kuat sama dokter Genit. Selalu aja ada urusannya sama kamu. Neng, Akang teh capek. Capek, Neng. Akang teh bener-bener capek, Neng. Capek.
kiosnya kita jual. Ngapain kita punya uang, tapi tiap hari kita ribut, Neng? Dulu akang ngojek, jualan cilok, hidup kita teh tenang, damai, Neng. Mendingan akang jualan cilok lagi aja lah. Capek akang ribut mulu tiap hari sama Neng. Cuma gara-gara masalah yang gak penting. Yang selalu gangguin kita kan dokter genit. Kenapa Akang malah marah sama Neng? Akang teh selalu aja belain dia. Neng yang selalu salah. Neng mah gak pernah bener di mata Akang.